Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita melakukan presentasi mengenai tugas besar algoritma dan pemrograman 1 di semester 1. Di sini kita kelompok 3 mengambil tema tentang perpustakaan, yang dimana perpustakaan ini berada di sekolah menengah pertama Yastrib Banjaran, yang berada di Jalan Pamayanan nomor 16 Banjaran. Di sini izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami. Saya sebagai ketua dari kelompok 3. Di sini saya akan mengenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ada Kang Ajis Banon Sanjaya, yang kedua ada Teh Mustika Robiatul Alawiyah, yang ketiga ada Sandi Muhammad Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kata pengantar yang akan dibawakan oleh Kang Sandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kang Jamjam. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang kata pengantar ya. Di sini kata pembuka kata pengantar yaitu puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas rahmatnya dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Nah, kalau di sini ada penyampaian isi, yaitu adapun tujuan dari penulisan dan perancangan aplikasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Dani ID Rasmayadi SI MKOM pada mata kuliah algoritma dan pemrograman 1. Selain itu, tugas ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang cara membuat dan menerapkan sebuah aplikasi terhadap perpustakaan. Nah, setelah penyampaian isi, selanjutnya itu ada bagian penutup, yaitu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dani ID Rasmayadi SI MKOM selaku dosen yang telah memberi pengetahuan dan wawasan serta kesempatan bagi untuk membuat dan menerapkan aplikasi yang telah kami bangun. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan makalah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kang Jamjam. Oke, terima kasih kepada Kang Sandi yang sudah menjelaskan atau memaparkan kata pengantar dari proyek yang kita buat. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada analisa dan perancangan, yang keempat ada implementasi. Kita mulai dari yang pertama yaitu ada pendahuluan. Dari poin pendahuluan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang masalah yang akan dibawakan oleh Kang Ajis. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Kang Jamjam atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dari perancangan aplikasi perpustakaan. Poin pertama, saat ini sistem informasi perpustakaan yang berjalan pada umumnya masih dengan cara manual atau dengan cara tulis tangan. Next, poin kedua, keterbatasannya sumber daya manusia membuat pengelola perpustakaan kewalahan dalam mendata yang meminjam buku. Next, poin ketiga, perhitungan rekap keuangan per bulan masih menggunakan kalkulator. Next, poin keempat, sistem pencarian, pengolahan data, peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku masih menggunakan sistem pencarian secara manual. Sekian dari saya.
saya kembalikan kepada Kang Jam-Jam. Oke, terima kasih Kang Ajis sudah memaparkan latar belakang masalah, yang dimana latar belakang masalah ini masalah dari aplikasi yang kita bangun. Oke, yaitu rumusan masalah yang akan dibawakan oleh Kang Sandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kang Jam-Jam. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu Perpustakaan SMP Yasti Banjaran masih melakukan proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku yang dilakukan secara manual atau tulis tangan. Nah, sehingga kami dibuatkan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku, sehingga tidak perlu dilakukan secara manual lagi karena sudah menggunakan aplikasi. Nah, yang kedua yaitu sistem pencarian buku masih manual dan keterbatasannya sumber daya manusia, pengelola perpustakaan menjadi kewalahan. Nah, jadi tidak perlu proses secara manual lagi, tinggal masuk aplikasi. Di situ sudah ada proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan. Nah, yang ketiga di sini ada laporan keuangan perpustakaan SMP Yasti Banjaran masih menggunakan kalkulator. Nah, oleh karena itu kita dibuatkan aplikasi ini untuk meminimalisir kesalahan yang sebelumnya terjadi, yaitu tentang perhitungan data siswa-siswi SMP Yasti Banjaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kang Jam-Jam. Oke, terima kasih kepada Kang Sandi yang sudah memaparkan atau menjelaskan mengenai rumusan masalah. Oke, selanjutnya yaitu ada poin yang keempat, ada tujuan yang akan dibawakan oleh Temustika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Jam-Jam. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tujuan dari dibuatkannya aplikasi perpustakaan. Next. Poin pertama, dengan diadakannya aplikasi perpustakaan ini dapat mempercepat pustakawan dalam proses peminjaman, pengembalian, perpanjangan buku, dan meminimalisir terjadinya kesalahan pada data siswa-siswi dengan cara membuat aplikasi perpustakaan. Next. Poin kedua, dibuatkannya aplikasi ini juga dapat mempermudah dan mempercepat pengelola perpustakaan untuk mencari buku yang diinginkan siswa-siswi SMP Yastri Banjaran sehingga tidak perlu mencari lagi secara manual karena sudah menggunakan aplikasi. Next. Poin ketiga, dengan aplikasi ini juga dapat mempercepat proses rekap penghasilan perpustakaan SMP Yastri Banjaran dan meminimalisir kesalahan penghitungan keuangan dengan cara menggunakan aplikasinya, sehingga data yang akan diinput akan masuk secara otomatis. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Kang Zam-Zam. Oke, terima kasih kepada Temustika yang sudah memaparkan atau menjelaskan tujuan dibuatkannya aplikasi yang kita buat. Oke, selanjutnya ada poin keempat, yaitu ada manfaat yang akan dibawakan oleh Kang Ajis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kang Jam-Jam. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari pembuatan aplikasi perpustakaan. Poin pertama, perpustakawan dalam menginputkan data siswa atau siswi dalam peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan lebih mudah dan cepat. Next. Poin kedua, laporan atau rekap penghasilan keuangan lebih jelas. Poin ketiga, memudahkan pustakawan dalam membackup data. Poin keempat, memudahkan bagi siswa-siswi dalam proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku dan meminimalisir terjadinya antrian. Sekian dari saya kembalikan kepada Kang Jam-Jam. Oke, terima kasih Kang Ajis yang sudah menjelaskan atau memaparkan manfaat
yang dimana manfaat ini dari aplikasi yang kita buat. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada batasan masalah. Oke, yang pertama aplikasi yang kita buat belum memakai database ya, sehingga data siswa-siswi yang meminjam atau pengembalian dan perpanjangan buku hanya tersimpan sementara menggunakan array. Yang kedua yaitu aplikasi yang kita buat hanya mengimplementasikan bahasa pemrograman Java, sehingga hanya digunakan di CLI, di command line interface saja. Untuk selanjutnya yaitu ada bab 2 mengenai landasan teori. Poin pertama ada perpustakaan, mengenai seputar perpustakaan. Yang kedua ada poin mengenai tools-tools yang dipakai oleh pembuatan aplikasi yang kita buat. Poin yang pertama perpustakaan yang akan dibawakan oleh Temustika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Zamzam. Di sini saya akan menjelaskan perpustakaan. Perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka dengan sistem tertentu agar mudah dimanfaatkan oleh pengguna perpustakaan. Selain pengertian perpustakaan juga ada pengertian perpustakaan sekolah, yang ialah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan pustaka, baik berupa buku maupun bukan berupa buku, yang diatur secara sistematis menurut aturan sehingga dapat digunakan sebagai sumber oleh setiap pemakainya. Perpustakaan sekolah juga adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, yang dimana dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama untuk membantu sekolah agar mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Oke, terima kasih kepada Temustika yang sudah menjelaskan landasan teori yang sangat rinci dan detail ya. Poin yang kedua mengenai tools yang kita pakai atau bahasa yang kita pakai yang akan dijelaskan oleh Kang Ajis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kang Jamjam. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, 2.3, NetBeans. NetBeans merupakan sebuah aplikasi Integrated Development Environment atau disingkat dengan I, yang akan berbasis Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing dan banyak digunakan sekarang sebagai editor untuk berbagai bahasa pemrograman. Lanjut ke poin yang keempat, 2.4, pengertian Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling. Saat masih bergabung di Sun Microsystem. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-spesifik, dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan ketergantungan pada saat implementasi seminimal mungkin. Fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi Java mampu berjalan di beberapa platform. Sistem operasi yang berbeda Java dikenal pula dengan slogannya Write Once, Run Anywhere. Sekali menulis kode dapat dijalankan di berbagai device dan sistem operasi. Oke. Lanjut sini. Untuk lanjut poin yang kelima, 2.5, pengertian algoritma. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis, yang pertama kali diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musyakar
Musakawarizmi pada tahun 825 Masehi dalam buku Al-Jabar wa Al-Mukabala. Udah. Lanjut poin ke-6 2.6 pengertian pseudocode. Pseudocode kode semua adalah kode atau tanda yang menyerupai atau merupakan penjelasan menyelesaikan suatu masalah. Oke, terima kasih kepada Kang Ajis yang sudah memaparkan mengenai tools yang kita pakai dari aplikasi yang kita pakai. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian flowchart, yaitu flowchart bagian alir ya, yang merupakan urutan langkah-langkah logis dari suatu algoritma yang ditampilkan dalam bentuk makna, notasi, visual atau grafis. Sedangkan pseudocode merupakan urutan atau langkah logis algoritma yang ditampilkan secara deskriptif uraian teks. Di sini juga flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan suatu masalah. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan pengertian array. Array di sini terbagi 3 bagian. Yang pertama ada array 1 dimensi, yang kedua array 2 dimensi, yang ketiga array 3 dimensi. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari array. Merupakan tipe data bentukan yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen-elemen, nilai atau sebuah variabel yang tiap-tiap elemennya memiliki indeks. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit array 1 dimensi. Adalah sebuah struktur data yang terdiri dari data yang bertipe sama atau ukuran lari bersifat tetap akan mempunyai ukuran yang sama pada saat sekali dibuat. Yaitu saya akan menjelaskan array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini yaitu sering kita gambarkan ya teman-teman sebagai sebuah matriks, merupakan perulangan dari array 1 dimensi. Contoh, jika array suatu dimensi ini hanya terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, maka array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen yang bersama. Oke, yang ketiga ada array 3 dimensi. Array 3 dimensi ini adalah array yang tidak jauh berbeda dari array 1 dan 2 dimensi yang dijelaskan sebelumnya, kecuali pada indeks array pada tipe ruang. Misalnya nih contoh ada ruang sama dengan array, maka di sini itu array. Contoh di sini ada nilainya 1, 8, 1, 5, 1, 3. Berarti di sini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, of integer, yaitu menunjukkan bahwa ruang adalah nama pengenal atau variabel yang berupa array yang komponennya bertipe integer dan terdiri atas 8 baris, mempunyai 5 kolom dan 3 halaman. Yang dibawakan oleh Evi Lestari Pratiwi. Oke, di sini juga ada 2.9 ya. Ada aplikasi yang menurut Shani dan Warstantia, yaitu tahun penerbitnya yaitu 2021, yaitu aplikasi yang kita buat ini bisa diartikan dalam sebuah perangkat lunak, berisi sebuah coding atau perintah yang dimana kita bisa diubah dengan sesuai kita keinginan gitu sih. Oke. Untuk kelandasan teori mungkin gitu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman untuk bab 3 yaitu tentang analisa dan perancangan yang akan dibawakan oleh Kang Sandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kang Jamjam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan. Yang pertama yaitu 3.1 di pseudocode login deskripsi. Yang pertama yaitu mulai, yang kedua yaitu masukkan username, yang ketiga yaitu masukkan password, yang keempat cermati huruf besar dan kecil, angka dan simbol saat memasukkan password, yang kelima yaitu keep
username dan password benar, sign in berhasil dan akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, yang keenam, else sign gagal dan harus memasukkan username dan password kembali. Nah, yang terakhir yaitu selesai. Oke, terima kasih kepada Kang Sandi yang sudah menjelaskan 3.1 mengenai pseudo halaman login. Oke, yang selanjutnya pseudo perpustakaan atau admin yang akan dijelaskan oleh Teh Mustika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Kang Jamjam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode perpustakaan admin. Di sini ada peminjaman bahan pustaka. Yang pertama, selanjutnya proses dimulai ketika siswa-siswi mengajukan permintaan peminjaman bahan pustaka kepada yang bertugas di perpustakaan atau pustakawan. Lalu pustakawan memproses peminjaman tersebut dengan memeriksa ketersediaan koleksi, apa koleksi yang akan dipinjam tersedia atau tidak di perpustakaan itu. Jika tidak tersedia, pustakawan akan memberikan informasi pada siswa-siswi bahwa bahan pustaka pengadaan BP atau bahan pustaka agar koleksi bahan pustaka di perpustakaan semakin lengkap. Selanjutnya, jika tersedia, maka pustakawan membantu siswa-siswi dengan menelusur ke koleksi yang tersedia di perpustakaan. Jika bahan pustaka tidak tersedia di perpustakaan itu, maka pustakawan mempending peminjaman buku tersebut. Tidak adanya buku yang dicari disebabkan karena buku sedang keluar atau tandon. Jika bahan pustaka ada, maka selanjutnya pustakawan akan meminta SPBP siswa atau siswi. Terus jika siswa-siswi tidak membayar SPBP, maka pustakawan menolak peminjaman buku dan tidak ada proses selanjutnya. Selanjutnya, jika siswa-siswi membawa SPBP, pustakawan melakukan proses input data peminjaman buku ke program. Jika pustakawan telah selesai menginput data, buku yang dipinjam berserta SPBP siswa-siswi diberikan kepada siswa-siswi. Selanjutnya selesai. Oke, terima kasih Teh Mustika sudah memaparkan pseudocode perpustakawan yang dimana ini sebagai admin ya, sebagai perpustakawan yang ada di SMP Strip. Oke, untuk poin selanjutnya ada pengembalian peminjaman buku koleksi yang akan dibawakan oleh Kang Ajis. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Kang Jamjam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembalian peminjaman koleksi atau buku. Untuk poin yang pertama, selanjutnya proses dimulai ketika siswa atau siswi membawa koleksi yang dipinjam ke perpustakaan dan diserahkan kembali kepada pustakawan. Selanjutnya, proses dan menginput data koleksi yang dipinjam oleh siswa atau siswi ke program. Selanjutnya, pustakawan melihat apakah dari koleksi yang dipinjam terdapat denda atau tidak. Jika tidak ada denda, maka proses pengembalian pinjaman koleksi pun telah selesai. Selanjutnya, jika ada denda, pustakawan meminta dan menerima denda dari siswa-siswi tersebut. Selanjutnya, pustakawan melakukan denda pinjaman koleksi ke program. Selanjutnya, dari denda yang diberikan siswa atau siswi, pustakawan melaporkan dan menyetorkan
kepada keuangan setiap. Selanjutnya proses pengembalian peminjaman koleksi yang memiliki denda telah selesai. Sekian dari saya kembalikan kepada Kang Jamjam. Oke, terima kasih Kang Ajis sudah memaparkan mengenai poin B, pengembalian peminjaman koleksi buku. Oke, di sini ada poin C yang akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai perpanjangan peminjaman koleksi atau buku. Yang pertama kita ya teman-teman lakukan mulai program. Yang kedua yaitu proses dimulai ketika pustakawan menerima koleksi yang dipinjam dari siswa-siswi. Yang ketiga, pustakawan melakukan proses yang dimana menginputkan data koleksi yang dipinjam ke program. Dan jika tidak ada nih contoh di sini nggak ada denda, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke prosedur peminjaman koleksi. Perpanjangan koleksi telah selesai dilakukan. Jika terdapat denda atas peminjaman koleksi, maka siswa wajib untuk menyerahkan denda dan ke perpustakaan. Poin ke-6, dan dana denda dari siswa-siswi diproses oleh pustakawan dengan melakukan input dana denda tersebut ke program. Yang ke-7 ada setelah melakukan proses input dan denda ke program, pustakawan melanjutkan prosedur peminjaman koleksi. Yang ke-8, proses perpanjangan peminjaman koleksi dengan denda telah selesai dilakukan. Oke, untuk prosedur code yang kami bangun mengenai aplikasi yang kita buat yang berjudul tentang perpustakaan. Poin yang selanjutnya itu ada 3.2 flowchart yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama kita start ya teman-teman, itu dengan cara memulai. Di sini saya melakukan penginputan variabel, yaitu ada string array yang dimana string ini digunakan oleh username, admin atau perpustakawan. Yang kedua ada string password. Yang ketiga ada string yang dimana itu string itu yang mencakup user dan password. Kemudian setelah jika login ini berhasil, maka akan diarahkan ke menginputkan masukan username dan password. Nah, di sini ada looping ya teman-teman atau pengulangan. Di sini jika sessionnya gagal, maka perpustakaan yang Anda masukkan salah. Password yang kita masukkan dicetok salah. Maka berarti di sini jika kondisinya benar, maka password yang Anda masukkan benar dan selesai. Oke, poin yang ketiga ada peminjaman. Di sini yang pertama kita mulai terlebih dahulu. Kita memasukkan pustakawan menerima request dari siswa-siswi. Yang lanjut pustakawan memeriksa ini ketersediaan koleksi atau buku. Di sini kita melakukan looping. Jika tersedia maka perpustakawan jika tersedia nih pustakawan menelusuri ke koleksi. Jika tidak tersedia di perpustakaan, menginformasikan bahwa koleksi atau buku tidak tersedia. Nah sudah gitu pustakawan nih langsung melihat SOP-nya pengadaan bahan pustaka. Dari itu selesai. Dan jika ada bahan pustaka, maka di sini saya langsung meminta surat peminjaman bahan pustaka kepada siswa-siswi. Jika tidak ada, pustakawan peminjaman depending atau buku sedang keluar atau koleksi tidak ada. Oke, di sini saya melakukan looping lagi. Jika dibawa buku surat peminjaman buku perpustakaannya, maka akan melakukan pustakawan input data peminjaman buku program. Dan jika tidak, pustakawan menolak peminjaman koleksi atau buku dan selesai. Dan di sini setelah pustakawan menginputkan data peminjaman buku program, nah di sini juga pustakawan memberikan buku kepada siswi dan surat peminjaman buku bahan pustaka. Nah, selesai. Oke, poin selanjutnya yang akan dibacakan oleh Kang Sandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Dibaca aja Kang, gak apa-apa. Terima kasih Kang Jamjam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembalian peminjaman
Yang pertama yaitu start. Start. Selanjutnya pustakawan menerima koleksi atau buku yang dipinjam. Selanjutnya pustakawan input data ke program. Selanjutnya ada denda atau tidak, bisa langsung N. Kalau ada kita yes. Selanjutnya yaitu pustakawan menerima denda dari siswa atau siswi. Selanjutnya pustakawan input data, denda ke program. Selanjutnya yang terakhir yaitu pustakawan melaporkan dan menyetorkan keuangan setiap bulan dan akhirnya selesai. Oke, terima kasih kepada Kang Sandi yang sudah menjelaskan pengembalian peminjaman buku dari aplikasi yang kita rancang. Oke, untuk selanjutnya ada perpanjangan peminjaman buku yang akan dibawakan oleh Teh Mustika. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Kang Jam-Jam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpanjangan peminjaman. Pertama yaitu start, lalu pustakawan menerima koleksi yang dipinjam. Selanjutnya pustakawan input data ke program. Ada denda jika tidak. No, perpustakaan menerima denda dari siswa-siswi. Jika iya, pustakawan prosedur peminjaman koleksi. Selanjutnya N. Oke, saya akan sedikit menambahkan jika di sini pustakawan menerima denda dari siswa, maka dia perpustakawan langsung menginputkan denda ke program. Lalu pustakawan prosedur peminjaman koleksi selesai. Oke, terima kasih Saya Mustika sudah menjelaskan mengenai perpanjangan peminjaman buku. Oke, di sini ada mockup aplikasi yang dimana mockup aplikasi ini mewakili dari proyek yang kita buat. Yang pertama ada halaman login untuk admin atau pustakawan. Yang kedua yaitu ada penginputan data. Yang ketiga sama ada penginputan data dan seterusnya. Oke, yang akan dibawakan oleh Kang Ajis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Kang Jam-Jam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mockup aplikasi. Yang pertama, sign up atau masukkan username dan masukkan password. Oke, terima kasih Kang Ajis sudah menjelaskan mockup aplikasi untuk halaman login. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya sedikit sesudah pustakawan melakukan halaman login atau sign up. Yang pertama yaitu pustakawan akan diminta memasukkan username dan meminta memasukkan password. Yang sesudah melakukan halaman login, maka otomatis aplikasi yang kita buat muncul ke halaman welcome to perpustakaan SMP Astri Banjaran. Oke, itu sih kurang lebih untuk mockup yang sudah kita buat dari mewakili dari aplikasi proyek kita yang berjudul tentang perpustakaan. Oke, di sini ada bab 4 ya, teman-teman. Di sini juga ada poin pertama yaitu mengenai tentang implementasi. Yang pertama ada 4.1 yang poin 4.1 ini yaitu isi program atau dari keseluruhan isi program dari yang kita buat. Yang itu yang pertama saya akan menjelaskan ya sedikit peminjaman. Oke, sebelumnya tadi saya sempat menjelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama kita lakukan halaman login yang dimana nanti pustakawan akan diminta untuk masukkan username yang dimana saya ini mewakili saja nama saya dan passwordnya ini dikarenakan kita masih menggunakan aplikasi Java gitu ya mengenai TLI masih menggunakan input out kayak gitu. Jadi untuk passwordnya masih kita lihatkan jika kita udah aplikasi berbasis website gitu untuk password itu
bisa dilihat gini. Oke, sudah melakukan login, nanti akan muncul welcome to perpustakaan seperti yang saya jelasin di atas yang ada di Jalan Pawayan nomor 16 Bandung. Nah, di sini perpustakawan akan diminta untuk memilih nih daftar menu aplikasi yang nantinya akan dipilihkan oleh untuk siswa-siswi. Contoh nih, saya di sini pilih menu aplikasi perpustakaan nomor 1, yaitu peminjaman buku. Yang pertama di sini saya menginputkan nama terlebih dahulu, nama, lanjut kelas, nomor teleponnya berapa, nomor registrasinya berapa, tanggal peminjaman buku, tanggal pengambilan buku, total biaya peminjaman buku berapa. Nah, di sini total biaya peminjaman buku kami melakukan dua pengulangan atau perhitungan. Yang pertama, jika yang non komputer maka otomatis di sini yang didendanya 5.000, sedangkan yang komputer yaitu 3.000. Nah, di sini mohon maaf ya, ini input sama outputnya kebalik, harusnya ini input di atas, output di bawah. Oke, di sini ada input kan seperti biasa, masukkan nama siswa, contoh Kang Ajis Bano, gitu, kelas, contoh telepon, dan lain-lain. Nah, di sini ada output hasil dari project yang kita ini. Oke, yang kedua ada pengembalian buku. Seperti biasa, kita setelah melakukan pemilihan menu aplikasi, contoh di sini saya memasukkan angka 2 pengembalian buku. Pengembalian buku yang seperti biasa masuk ke halaman welcome to perpustakaan Yastri Banjaran. Oke, di sini saya menginputkan data pengembalian buku SMP Yastri Banjaran. Yang pertama kita masukkan nomor registrasi yang kita masukkan sebelumnya di peminjaman. Lalu masukkan nama siswa, kelas, tanggal pengembalian buku, dan jumlah buku yang akan dikembalikan. Nah, di sini juga nanti perpustakawan akan dilakukan untuk masukkan nama buku yang akan dikembalikan mulai dari siswa-siswi. Contoh di sini saya masukin algoritma. Jenis bukunya yaitu saya melakukan 1, yaitu komputer. Nah, sesudah saya memasukkan jenis bukunya komputer, masukkanlah nama buku yang akan dikembalikan. Contoh kan untuk dari English nih, contoh jenis buku non komputer berarti ya. Nah, di sini kita tampilkan nih hasil dari inputan dari aplikasi yang kita dari pengembalian. Di sini kita tampilkan nomor registrasinya berapa, namanya siswa siapa, kelasnya siapa, dan tanggal pengembalian bukunya kapan. Nah, di sini juga saya melakukan array yang dimana nantinya ketika kita melakukan input, maka di sini arraynya daftar buku yang dikembalikan oleh Ananda Mustika. Mohon maaf, ini saya berarti kalau perempuan bukan Ananda. Nah, di sini saya akan judul buku yang kosong, berarti kosong ini indeks pertama. Indeks pertamanya itu algoritma, judul buku ke-1 berarti indeks kedua English. Oke. Untuk poin yang ketiga itu ada perpanjangan. Seperti biasa kita pemilihan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya melakukan perpanjangan buku. Pertama yaitu menginputkan buku, masukkan biasa nomor registrasi yang kita awal masukkan nama siswanya siapa, masukkan kelas berapa, tanggal perpanjangan buku sampai berapa, dan masukkan jumlah buku yang akan diperpanjang. Contoh di sini saya memperpanjang algoritma dengan jenis buku komputer. Nah, lalu kita munculkan data perpanjangan buku yang diajukan oleh siswa-siswi SMP Yastri Banjaran dengan nomor registrasinya berapa, namanya siapa, dan kelasnya siapa, perpanjangan buku sampai segini. Daftar buku yang diperpanjang nanti otomatis yang seperti biasa kita gunain array, yaitu indeks pertama algoritma. Mohon maaf, ini kebalik lagi. Dan di sini oke, untuk bab 4 cukupkan sekian mungkin dari yang saya sudah selesai. Untuk sekarang yaitu ada kesimpulan dan saran.
yang akan dibawakan oleh Kang Sandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kang Jam-Jam. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Saya langsung bacakan. Jadi perpustakaan SMP Asri Banjaran ini proses peminjaman buku masih menggunakan tulis tangan atau manual. Sehingga kami melakukan penelitian ini untuk mewujudkan, mempermudah dan mempercepat proses peminjaman buku secara online atau digital, yaitu dengan cara membuatkannya aplikasi perpustakaan. Selain proses peminjaman buku secara digital, penelitian ini juga mempermudah pengelola perpustakaan dalam penginputan data atau siswa-siswi, mempercepat proses pencarian buku, dan memperpanjang proses peminjaman buku secara digital. Mungkin itu sih inti dari penelitian ini. Saya kembalikan kepada Kang Jam-Jam. Alhamdulillah untuk bab 4 sudah selesai. Di sini ada kesimpulan dan saran yang dimana ini termasuk bab 5 yang akan dibawakan oleh Kang Sandi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kang Jam. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau membacakan saran dari penelitian ini. Jadi saran yang pertama yaitu untuk pengelola perpustakaan, pembina perpustakaan sebagai koordinator harus saling berkomunikasi dengan pihak sekolah dan para siswa-siswi SMP Asri untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari perpustakaan ini. Nah, yang kedua yaitu untuk siswa-siswi SMP Asri Banjaran dengan diadakannya aplikasi perpustakaan ini diharapkan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk demi kelancaran perpustakaan ke depannya di era masa modern ini, di era masa digital. Mungkin itu saja sih, Kak. Alhamdulillah materi yang kita sampaikan akhirnya sudah mencapai kata selesai gitu ya. Untuk kesimpulan dan saran mungkin dari yang kita buat aplikasi hanya cukup sekian. Saya berterima kasih kepada teman-teman dan semua yang terlibat dari pengerjaan kita. Sebelum kita menutup presentasi ini, mari alangkah baiknya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.